Halo semuanya, kali ini saya mau mempromosikan beberapa buku kekristenan yang sangat menarik yang wajib teman-teman ketahui. Nah, salah satunya buku yang ditulis oleh Dr. Sentoliau. Buku yang berjudul Melayani Tuhan atau Melayani Perut. Ini wajib buat anda-anda semua pencinta firman Tuhan atau anda-anda semua yang saat ini melayani Tuhan. Wajib untuk membaca buku ini, Melayani Tuhan atau Melayani Perut. Ayo, pasti kita yang melayani Tuhan, kita sendiri bisa menjawab apa yang sudah kita lakukan. Kalau bisa membaca judul ini, pasti kita sendiri akan tahu pelayanan kita nanti berujungnya kemana. Jadi kalau kita pasti melayani Tuhan, berarti Tuhan pasti akan mendukung setiap pelayanan-pelayanan kita. Nah, kita harus melihat motivasi pelayanan dulu ya. Nah, ini sangat bagus buat teman-teman untuk membacanya. Harganya terjangkau ya. Selain melayani Tuhan atau melayani perut, ini ada juga buku yang berjudul Apakah Semua Agama Sama? Ini juga bagus untuk teman-teman membacanya. Mungkinkah semua agama sama? Mungkinkah semua agama akan mengantar umatnya ke surga? Apakah semua agama, termasuk agama berbagai suku, berasal dari Allah? Dan mungkinkah semua penyembahan berkenan kepada Allah? Mungkinkah agama yang satu dengan yang lain yang berbeda bahkan saling bertentangan berasal dari Allah yang sama? Nah, ini sangat bagus ya, yang ditulis juga oleh Dr. Sentoliau. Ini penting buat kita semua, kita sebagai orang Kristen, menurut saya wajib untuk membaca buku ini karena ini sangat penting. Ada juga buku yang berjudul Benarkah Menjadi Kristen Akan Kaya? Ini sangat bagus nih ya. Benarkah menjadi Kristen akan kaya? Nah, ini juga ditulis oleh Dr. Sentoliau ya. Bukankah memiliki jumlah materi uang yang berlimpah itu hal yang amat baik? Lalu mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk memikul salib? Nah, kalau berbicara mengenai memikul salib, pasti banyak orang sudah punya pandangan jikalau kita menjadi hamba Tuhan atau kita mengikut Yesus Kristus, pasti kita tidak akan kaya. Pasti kita tidak akan kaya, tetapi Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia selalu menyertai orang yang berada di dalam Dia. Untuk ini buku yang sangat penting. Benarkah menjadi orang Kristen akan kaya? Nah, ini wajib dibaca oleh setiap orang Kristen. Oke, selanjutnya ada buku yang tidak kalah menarik. Ini ditulis oleh Dr. Andrew. Wah, ini Musik Duniawi dalam Gereja. Akhir-akhir ini banyak sekali berbicara mengenai musik, dan kita juga bisa melihat langsung ya, di setiap gereja-gereja musiknya sudah berbeda-beda. Ada yang musik penyembahannya atau musik yang dipakai musik duniawi yang sudah dimasukin ke dalam gereja, jadinya ada dandutan-dandutan di dalam gereja. Nah, ini sangat penting, musik duniawi dalam gereja. Jikalau kita masukin musik duniawi di dalam gereja, kira-kira Tuhan berkenan atau tidak? Nah, teman-teman bisa menilai sendiri musik apa yang dipakai di dalam gereja Anda masing-masing. Apakah musik-musik duniawi semuanya sudah dimasukin di dalam gereja Anda? Hati-hati, jangan sampai Anda membuka celah buat iblis untuk masuk. Salah satunya iblis akan memakai musik untuk masuk di dalam gereja Anda. Ini sangat bagus untuk diketahui juga bagi Anda pencinta firman Tuhan, bagi Anda yang saat ini belajar Alkitab. Bagus ini untuk diketahui. Dan masih ada lagi ya. Ini buku yang ditulis oleh Dr. Stephen, Ketiadasalahan Alkitab. Ini sangat bagus juga.
buat Anda pencinta firman Tuhan. Seperti kata firman Tuhan ya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi ada banyak orang yang mengatakan, wah ini sudah dihilangkan, ini sudah dihilangkan. Tapi coba deh, teman-teman membaca buku ini, semuanya sudah dijelaskan di dalam buku ini ya. Penjelasannya juga tepat. Jadi buku yang ditulis oleh Dr. Stephen Stanley Liao ini sangat penting dan bagus untuk kita belajar. Selanjutnya ada buku yang judulnya sangat menarik untuk kita ketahui. Apa ini dia? Ini yaitu Perjamuan Kudus atau Perjamuan Tuhan. Ini ditulis oleh Dr. Liao. Perjamuan Kudus atau Perjamuan Tuhan. Saya bocorin sedikit ya. Di dalam Alkitab tercatat atau mencatat bahwa perjamuan Tuhan. Ya, tapi kenapa sering orang-orang mengatakan perjamuan kudus? Kenapa mereka tidak menyebutnya langsung perjamuan Tuhan gitu? Padahal kalau kita perhatikan perjamuan kudus dan perjamuan Tuhan ini adalah dua hal yang berbeda. Tapi kenapa di zaman sekarang ini orang-orang lebih ke perjamuan kudus, bukan ke perjamuan Tuhan? Nah, ini penjelasannya sudah ada di dalam buku ini. Harganya juga terjangkau ya. Yang berikutnya lagi, domba korban. Wah, ini domba korban ini sangat penting buat teman-teman ketahui. Nah, ini domba korban ini pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, penjelasannya sudah dijelaskan sedetil-detilnya di dalam buku ini. Ini sangat penting untuk kita semua orang Kristen wajib baca, dan juga maupun agama lain juga bisa membaca. Justru agama lain yang membaca ini memberikan istilahnya itu sangat jelas dari Adam dan Hawa. Kenapa Adam dan Hawa itu mereka mempersembahkan domba korban. Habis itu sampai ke zaman Nuh, mereka juga mempersembahkan domba korban. Sampai pada akhirnya Yesus Kristus sendiri yang dipersembahkan domba korbannya. Yesus Kristus sendiri yang menjadi domba korbannya. Apakah kita sekarang ini masih harus mempersembahkan domba korban atau tidak? Nah, tentunya sudah dijelaskan di dalam buku ini ya. Bagus ini bukunya. Berikutnya ada juga kewajiban utama orang Kristen. Kita sebagai orang Kristen, apa yang menjadi kewajiban kita? Nah, ini sangat bagus untuk dibaca oleh orang Kristen. Nah, ini mencari gereja yang alkitabiah, gereja lokal, mengasihi dan mendukung gereja. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai kita mendukung satu gereja, tapi gereja tersebut di luar dari ajaran Yesus Kristus. Itu tandanya kita tidak mendukung apa yang Tuhan mau. Oke? Selanjutnya itu ada buku yang berjudul Tritunggal. Nah, Tritunggal ini sangat disukai oleh banyak orang. Karena apa? Banyak orang juga tidak mengerti yang disebut dengan Tritunggal ini. Nah, ini sudah dijelaskan ya. Dijelaskan oleh Dr. Stanley Liao, sangat bagus dan sangat praktis untuk kita membaca, cepat kita mengerti. Selanjutnya ada buku Vitamin Rohani 1 dan juga Vitamin Rohani 2. Ini buku Vitamin Rohani ini adalah isi-isi khotbah yang dikhotbahkan oleh Dr. Liao, dan juga vitamin rohaninya juga 2. Ini hasil khotbah dari Dr. Liao. Kita sudah membuat dalam
bentuk buku, jadi teman-teman bisa membaca. Bagi teman-teman yang malas untuk mendengarkan, cinta membaca, nah ini bisa dapatkan buku ini. Selanjutnya ini ada buku Behind the Scenes ya. Ini bagi teman-teman yang selalu mengikuti blog kelas yang dibawakan oleh Dr. Liao, pasti beliau suka menyarankan untuk membaca buku ini. bagus. Ini juga doktrin yang benar. Doktrin yang benar ini untuk kalangan sendiri ya, hanya khusus mahasiswa teologi ya, khususnya mahasiswa GITS yang belajar. Ini wajib. Ini pembahasan 1 dan 2 Timotius. Ini juga bagus. Dan yang terakhir yaitu buku dari Dr. Stephen Liao. Ini yang penulisnya itu adalah Jack Moorman. Terjemahkannya itu Dr. Stephen Liao. Ini pembahasannya itu sangat bagus. Tetap teguh untuk selama-lamanya. Di sini adalah penjelasan mengenai dokumen-dokumen perjanjian lama, seperti kitab suci Ibrani, Septuaginta Yunani, ada juga versi Latin kuno, ada Vulgate, dan juga ada gulungan-gulungan laut mati. Nah, bagi Anda pencinta-pencinta kebenaran firman Tuhan, bagi Anda yang saat ini lagi belajar teologi ya, belajar Alkitab nih, buku ini sangat wajib untuk kalian membacanya. Karena di sini sudah sangat jelas ya penjelasan-penjelasannya. Di sini juga ada penjelasan-penjelasan mengenai kesaksian bapak-bapak gereja yang awal tentang Textus Receptus. Ini sangat penting nih. Dan juga ada isu-isu yang kita hadapi berkaitan dengan teks perjanjian baru. Nah, mungkin kalau misalnya baca judul-judulnya ini yang Kristen awam agak susah untuk mengerti mungkin ya. Ada fragmen-fragmen, manuskrip juga. Ini palingan yang banyak mengerti adalah orang-orang yang ambil bagian dalam belajar Alkitab, karena ini sangat penting buat kita. Di sini juga ada penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa dalam sejarah penerjemahan Alkitab di Inggris dan juga di Eropa. Wah, bagus banget ini bukunya. Ini sangat direkomendasikan buat anak teologi ya. Wajib untuk membaca buku ini. Dan ada satu lagi buku yang ditulis oleh Dr. Stephen Ernst Liao ya, buku yang berjudul Kerajaan yang Dijanjikan. Tapi saya tidak membawanya di sini ya. Buku Kerajaan yang Dijanjikan ini adalah buku yang menceritakan akhir zaman, pembahasan hari Tuhan, pembahasan di dalam kitab Wahyu, semuanya cawang dan juga yang menyangkut dengan kedatangan hari Tuhan, semuanya akan sudah dibahas di dalam buku Kerajaan yang Dijanjikan. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik dengan buku-buku Kristen terbaik, teman-teman bisa langsung hubungi saya di 0813 1586 3518 ya. Bisa hubungi langsung, bisa di WhatsApp langsung, ataupun minta katalog dari buku-buku terbaik oleh Dr. Santo Liao, teman-teman bisa langsung hubungi saya. Dan ada satu buku yang sangat menarik buat teman-teman, Perjalanan Musafir. Perjalanan Musafir ini adalah buku yang menceritakan seseorang yang berjalan mencari kebenaran firman Tuhan. Ini dari John Bunyan ya. Ini sangat bagus buat kita, menceritakan seseorang mencari firman Tuhan. Begitu juga dengan teman-teman semuanya. Kadang ada orang bilang tidak sementara, tapi sebenarnya kita di dunia ini hanya sebentar doang, habis itu kita pergi ke tempat yang sangat bagus. Untuk itu buat teman-teman, jikalau ingin mendapatkan buku-buku Kristen terbaik, teman-teman bisa langsung hubungi saya di nomor yang sudah tadi saya sebutkan. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.